Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iki nih Pak. Muhammadiyah satu malam tegak berdiri di Nusantara, mendidik membina tunas bangsa, kreatif dan pencerah, pendidikan cerdas yang berakhlak terima, yang unggul dalam pintar dan indek,
bangsa yang berakhlak, membentuk karakter yang islami, penerus persyarikatan, menjalin hubungan yang harmonis terhadap seluruh insan. SMA Muhammadiyah satu malam, berdirilah tegak sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan pada hari Jumat 26 Februari pukul 08.30 bersama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya program studi farmasi. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Bu Maya. Terima kasih. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 08.30, marilah kita mulai acaranya. Saya sampaikan selamat datang untuk adik-adik SMP yang sudah bergabung di acara webinar ini. Jadi webinar kali ini kita lakukan dengan mengundang adik-adik SMP, perwakilan dari SMP-SMP yang ada di Kota Malang pada pagi hari ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring di acara webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan webinar ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini lancar. Untuk acara selanjutnya, kami sampaikan sambutan kepada Bapak Syamsul Derajat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan kami sampaikan mohon maaf kepada para audiens karena hari ini Ibu DRA Umi Mafruhah selaku Ibu Kepala Sekolah sedang ada acara. Hari ini bertepatan dengan ada sosialisasi untuk kelas 9 sehingga harus dibagi. Kami serahkan sambutan kepada Bapak Samsul, monggo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Maya selaku moderator webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara yang hari ini masalah webinar, masalah farmasi dan masalah yang lain bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita bisa memetik hikmah yang besar. Untuk selanjutnya saya sapa satu persatu siapa saja yang ikut dalam kegiatan webinar kali ini. Ini yang pertama, sapaan saya yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan yang mengikuti acara ini. Dan saya tidak menyebutkan satu-satu ya karena jumlahnya cukup banyak. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu panitia webinar. Ini saya sampaikan salam saya pada Bapak Fahmi sebagai operator, Bu Maya tadi sebagai moderatornya,
kemudian Pak Salim nanti yang mengakhiri dalam doa, dan Bu Laili sebagai pengatur dari presensi. Dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa pada beliau-beliau ini karena dengan kerja kerasnya bisa terlaksana webinar ini insya Allah dengan baik dan lancar. Kemudian sapaan saya yang ke selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Waga Mas, ya, jadi Ibu Maya, kemudian Bapak Ibu Indah selaku Wakil dan Bu Iswatu selaku Sarpras yang banyak mendukung ya segala Sarpras yang ada maupun segala fasilitas yang ada dan mendukung baik moral dan spiritual untuk terselenggaranya acara tersebut. Dan yang selanjutnya ini saya sapa ini Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Malang, yaitu Ibu Dr. Ndakmi Mafruka yang dengan segenap hatinya memberikan peluang aspirasi dan inspirasi kami untuk melaksanakan dan menyelenggarakan acara webinar ini. Terima kasih semuanya. Kemudian yang terakhir ini Ibunda ini ya, kami sapa Ibunda. Ibunda Dian Ermawati, apoteker Dian Ermawati M.Pharm. Beliau adalah dosen sekaligus juga kepala program studi S1 Farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan UMM. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Kita bisa ketemu ya dengan dia pun dalam keadaan daring. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ibu sehat-sehat sekali, alhamdulillah. Bisa memberikan ilmu pada kami. Dan tak lupa yang saya sayangi anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 ini ya, SMA Muhammadiyah 1 Malang yang barusan tadi 1 jam kalian telah belajar bersama kami ya untuk teruskan insya Allah pembelajarannya sampai nanti ulangan tengah semester nanti. Kemudian yang tak lupa ini ada undangan khusus ini dari SMP dan dari SMP baik itu SMP Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah maupun SMP dan MTS swasta yang lain yang ada di wilayah Kota Malang. Kami juga khususkan untuk mendengarkan dan mengikuti acara webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa selalu kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, ya, suatu karunia yang besar bagi kita, dan juga diberikan kekuatan kesehatan yang luar biasa sehingga pagi ini kita bisa menyelenggarakan dan mengikuti webinar ini dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan dan penuh antusias. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga kita aturkan salam dan salawat kita pada Nabi dan Rasul junjungan kita Muhammad SAW beserta dengan keluarga beliau dan juga dengan sahabat-sahabat beliau. Dan insya Allah kita berharap akan mendapatkan salam juga sapa dari beliau yang kami sebutkan tersebut di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian yang saya sayangi, tema hari ini adalah membangun siswa yang berkarakter dan pemilihan kosmetik yang aman. Ini bagaimana kaitan antara membangun siswa yang berkarakter dan pemilihan kosmetik yang aman ini akan diulas habis oleh Ibunda, ya. Dan saya bisa merasakan bahwa materi ini adalah materi yang sangat berharga, sangat penting bagi kita, terutama khususnya ini ya, khususnya bagi anak-anak perempuan ini ya. Ya, kita tidak meninggalkan juga anak-anak laki-laki, sebab anak-anak sekarang juga menggemari adanya kosmetik ya. Jadi enggak terbatas pada anak perempuan, ini khususnya anak perempuan. Barangkali ini ada pola pikir dan pola rasa yang mungkin agak keliru sehingga kita memahami tentang produk-produk kosmetik yang salah, yang tidak aman bagi kesehatan kita. Dan di sini insya Allah akan diulas habis. Saat ini dalam ini tidak membicarakan masalah produknya anak-anak sama ibu-ibu, bapak-bapak, tapi paling enggak ada
pemilihan kosmetik yang aman dan sehat menurut ilmu kesehatan itu yang bagaimana. Dan ini insya Allah akan dilaksanakan oleh ibunda kita. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi, demikian sambutan dari saya, dan saya mohon dengan sangat Bapak Ibu dan anak sekalian, ayo kita seriusi materi ini karena materi ini kita anggap penting banget ya, kayak kita sikapi dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat memperoleh manfaat dari materi webinar ini dan juga mendapat memetik hikmah yang besar dari setiap apa yang kajian-kajian materi yang akan disampaikan oleh Ibunda nanti. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, kiranya sambutan dari saya ya, masih ada waktu insya Allah setengah jam lebih mungkin ya dari Bunda nanti memaparkan masalah ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan oleh Bunda, mohon disampaikan. Tapi ini juga masalah urgent banget ya Bapak Ibu. Apabila dalam tutur kata ini ada sesuatu yang kurang berkenan, yang kurang tepat, yang tidak tepas ya, tidak pas di hati Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sambutan saya ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami masuk di acara inti nggih, Ibu Dian Ermawati. Kita mulai webinarnya dengan Ibu Dian. Nggih. Nggih, sampun siap nggih? Nggih, Monggo siap. untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya dengan moderatornya nanti saya, Bu. Nggih. Jadi nanti kita akan melakukan webinar selama kurang lebih 30 menit, kemudian waktu yang tersisa nanti digunakan untuk tanya jawab. Monggo, silakan. Untuk audiens yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah mungkin yang belum hadir hari ini, Ibu Dr. Anda Umi Mafruha yang diwakili tadi sambutan oleh Bapak Dr. Andes Samsul Derajat, dan juga kepada yang terhormat Ibu Maya yang selalu berhubungan kemarin mulai dari awal, yang hadir hari ini Bapak Ibu guru dan juga yang tersayang nih adik-adik siswa SMA Muhammadiyah 1 Malang dan juga mungkin ada adik-adik SMP. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian dalam program kegiatan pada pagi hari ini. Baik, hari ini merupakan salah satu rangkaian simbiosis mutualisme, jadi di program studi farmasi sendiri itu ada program pengabdian di mana kita sharing apa yang bisa kita berikan buat adik-adik SMA sekalian, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan mungkin di bidang kami kesehatan. Baik, untuk awal akan saya share screen ya Bu. Nggih, mungkin bisa kita perkenalan dulu. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dengan Ibu Dian. Oh gitu, perkenalan dulu. Nggih. Ada CV-nya, nggih. Nggih. Monggo Bu. Ya. Sudah bisa terlihat? Sampun. Nggih, baiklah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nggih, siapa sih Ibu Dian ini? Ngenten. Jadi kita akan berkenalan dengan Ibu Dian, maka kita akan membacakan atau membawakan CV dari Ibu Dian Ermawati. Jadi beliau adalah nama lengkapnya Dian Ermawati, Magister Farmasi. Ngenten nggih, Bu nggih?
Nggih. Tempat tanggal lahirnya Malang 7 Februari 1981. Alamat rumahnya Jalan Kode nomor 2 Malang. Nah, untuk pendidikan formalnya di tahun lulusnya tahun 2004 S1 Farmasi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian 2005 profesi di Universitas Gadjah Mada dengan program studi farmasi. Baru tahun lulus 2015 S2 di Universitas Indonesia dengan program studi teknologi farmasi. Pengalaman kerjanya kita bisa lihat di tahun 2005 sampai 2007, Budian selaku supervisor di formulasi PT Hexapam Jaya Kalbe Pharma Group. Pada tahun 2007 sampai 2009, beliaunya sebagai manajer produksi obat dan obat tradisional PT Balatif Pharmaceutical. Nah, kemudian pada tahun 2010 sampai 2012 sebagai wakil kepala laboratorium farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Di tahun 2015 dan sampai 2017 sebagai sekretaris program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, dan pada tahun 2018 sampai saat ini 2021 beliaunya sebagai kepala program studi S1 Farmasi Fikes Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga memiliki banyak karya ilmiah yang sudah dipublikasikan ya. Ada sekitar 12 karya yang beliau publikasikan. Nah, mungkin itu kurikulum vitae dari Ibu Dian. Selanjutnya monggo untuk materi intinya, untuk materi webinarnya bisa disampaikan oleh Ibu Dian secara langsung. Baik, terima kasih Bu Maya. Apakah sampun terlihat Bu Maya? Sampun Bu, sampun. Sampun nggih. Sampun. Oke, baik. Baik adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru, hari ini tema saya adalah membangun siswa yang berkarakter dan pemilihan kosmetika yang aman. Tadi mungkin Bapak Samsul akan kenapa kok disambungkan, ya, nanti akan saya jelaskan. Baik, membangun siswa yang berkarakter tentunya tanggung jawab kita semua, baik dari Bapak Ibu guru, kemudian masyarakat, dan tentunya kami di universitas juga melakukan hal yang sama terhadap mahasiswa kami, dan juga kami ingin share sedikit tentang bagaimana membangun siswa yang berkarakter dan juga pemilihan kosmetika yang aman. Oke, mungkin saya mulai dari sini terlebih dahulu. My dream, impian kita. Jadi adik-adik sekalian, saya akan mulai dari sini. Impian adik-adik sekalian apa? Ya, melihat kondisi pandemi sekarang ini, memang banyak sekali kita mendapati hal-hal yang buruk ya, sehingga menyebabkan kita dalam keputusasaan, putus harapan. Nah, itu yang tidak boleh ada. Yang harus ada adalah kita harus masih mempunyai mimpi, ya. Apalagi ada adik yang masih duduk di SMP, duduk di bangku SMP, duduk di bangku SMA. Mimpi itu harus terus ada meskipun dalam kondisi yang sesulit apapun. Karena itu adalah pegangan kita ya. Jadi kita masih punya harapan, kita masih punya mimpi, meskipun banyak hambatan terutama dalam situasi kondisi seperti ini. Adik-adik bisa menentukan impian saya apa ya, dalam jangka pendek bisa gitu ya. Oh, saya ingin, misalnya dari SMP, saya ingin masuk SMA gitu ya, masuk SMA yang saya inginkan gitu ya. Kemudian adik-adik yang SMA juga seperti itu, saya ingin masuk
kuliah di universitas tertentu. Ya, ini saya tampilkan jaket merah ya, simbolnya UMM, tapi adik-adik juga boleh bermimpi untuk bisa pakai jaket biru ya. Jaket biru itu kampus di depannya, kampus 2-nya UMM Brawijaya, atau juga kampus di di Jalan Veteran, banyak kampus di situ. Adik-adik sekalian boleh bermimpi untuk bisa sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Ataupun nanti kalau adik-adik punya mimpi untuk bisa punya profesi tertentu mulai dari sekarang, itu luar biasa ya. Jadi kalian harus masih punya mimpi untuk bisa membangun karir mulai sejak SMA, itu bisa gitu. Nah ini, jadi mimpi itu menjadi kunci utama supaya kita bisa membangun karakter-karakter yang kita inginkan nanti. Jadi tidak boleh putus mimpi ya. Jadi masih harus punya mimpi sesulit apapun kondisi kalian. Nah ini, saya masuk ke PPT saya yang kedua. Don't let your insecure ruin your dream. Apa itu artinya? Insecure, ketidakpercayaan diri, ruin, meruntuhkan. Jangan biarkan kekurangan kalian, ketidakpercayaan diri kalian meruntuhkan mimpi-mimpi kalian ya. Insecure bisa datang dari mana saja, mulai dari keadaan sosial ekonomi ya. Aduh, saya dari keluarga yang kurang berada, mana mungkin saya bisa mencapai kuliah misalnya, mana mungkin saya bisa mencapai profesi tertentu gitu misalnya, nggak mungkin gitu. Atau saya merasa kurang cantik gitu ya, dari sisi penampilan, karena kurang kurang tertentu dalam diri saya, sehingga meruntuhkan mimpi-mimpi kalian tadi. Nah itu jangan sampai terjadi pada kalian. Jadi hambatan-hambatan yang ada itu jangan sampai meruntuhkan mimpi adik-adik sekalian untuk bisa mencapai keinginan ya. Oke. Nah ini tadi hubungannya sama tadi itu insecure tadi yo. Insecure cantik itu definisi yang dibangun oleh media terutama ya, mulai dari media sosial itu, mulai dari Instagram, kemudian dari Facebook ya, ataupun media televisi gitu ya, bahwa cantik itu adalah yang seperti ini, standar tertentu gitu ya. Padahal cantik itu kan nggak harus pakai standar ya, yang pakai standar kan motor ya. Jadi cantik itu nggak perlu pakai standar. Cantik itu apa sih? Cantik adalah ketika kalian bisa happy dengan diri kalian sendiri, sehingga kalian menjadi percaya diri. Itu sebenarnya adalah cantik yang kalian bangun dari dari dalam diri kalian. Jadi nggak perlu kita membuat standar ya, kita tidak perlu mengikuti standar orang lain untuk bisa menjadi cantik. Kalau ini dari sisi cantik gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ya selain untuk membangun karakter tadi? Nah, mungkin adik-adik bisa, yang pertama adalah refleksi ya, merefleksikan diri ya. Jadi apa minat saya, kemudian apa bakat saya, kemudian apa cita-cita saya, sehingga kalian bisa mengasah kemampuan kalian ya. Jadi penting bagi mungkin adik-adik mulai apalagi yang pasti ada bimbingan konseling ya di masing-masing sekolah, dan yang duduk di bangku SMA terutama juga harus bisa mulai
merefleksikan diri ya. Jadi siapa saya gitu. Apa minat saya, apa bakat saya gitu, apa cita-cita saya. Nah itu kalau kalian bisa mulai tahu siapa diri kalian, itu akan lebih mudah kalian menapaki cita-cita kalian ya. Jadi passion, nah passion atau bakat atau minat passion itu menjadi sangat penting bagi adik-adik sekalian untuk kalian gali lebih dalam ya. Jadi passion saya itu misalnya ya, untuk buat adik-adik adik-adik SMA ya. Misalnya passion saya itu di bidang ilmu sosial gitu misalnya. Gali terus. Jadi misalnya adik-adik misalnya tidak suka IPA gitu ya, tidak suka IPA, kemudian adik-adik lebih suka ilmu sosial, itu nggak menjadi masalah ya. Asalkan ada minimal standar kalian menguasai ilmu IPA misalnya. Jadi tidak harus semua siswa itu pintar IPA gitu misalnya, atau tidak semua siswa itu harus pintar IPS gitu. Jadi temukan passion atau kesukaan adik-adik sekalian, di mana kalian misalnya tadi itu saya kalau sudah ketemu pelajaran kimia gitu ya, pelajaran kimia itu tidak pusing gitu ya, tapi kalau pelajaran yang IPS itu suka gitu ya. Nah itu nggak menjadi masalah ya. Jadi kesukaan kalian itu akan mendukung karir kalian ya, karir kalian ke depannya, sehingga itu akan membangun kepercayaan diri kalian ya. Jadi tidak usah ragu kalau misalnya lebih suka misalnya bidang IPS daripada IPA gitu ya. Karena semua bidang, semua passion sebenarnya itu akan menjadi sukses kalau kalian suka di bidang tersebut ya. Ya, jadi kalian contohnya kalau saya dulu lebih suka memang ilmu kimia ya, ilmu kimia. Dari SMA itu suka kimia, suka biologi gitu ya. Sehingga saya ketika kuliah memilihnya jurusan yang lebih ke kesehatan gitu ya. Karena lebih suka di sana. Tapi beda lagi sama mungkin saya contohkan suami saya sendiri ya. Beliaunya ini dari kecil itu suka berbicara dan suka ilmu IPS gitu ya. Jadi SMA-nya memilih bidang IPS dan kuliahnya juga bidang IPS. Tapi tidak menjadi masalah ya. Akhirnya bisa sukses di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ikuti passion kalian ya. Nah, adik-adik sekalian juga ini ada dua pemikiran ya, dua pemikiran yang mungkin kalian ada di posisi mana, sehingga misalnya kalian ini ada pemikiran yang fixed mindset, jadi yang susah diubah ya. Ada yang pemikiran itu berkembang. Nah, saya harapkan kalian ada di posisi yang growth mindset ya. Jadi kalau yang fixed mindset itu adalah keinginan untuk belajarnya itu kurang, tapi maunya kelihatan pintar gitu ya. Tapi kalau growth mindset itu keinginan untuk belajarnya itu lebih tinggi ya. Jadi kalau fixed mindset itu ciri-cirinya seperti apa? Jadi
kalau ada tantangan itu berusaha dihindari ya. Jadi misalnya ada apa mata pelajaran apa gitu ya, yang itu susah, sudah ditinggalkan gitu, tidak mau dicoba ya, tidak mau dicoba gitu ya. Yaitu mudah menyerah pada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan ya. Jadi kalau ada tantangan itu mudah menyerah ya. Tapi kalau yang growth mindset itu kalau ada tantangan itu pasti dihadapi ya. Kemudian kalau yang fixed mindset itu menolak pada kalau diberitahu, kalau ada feedback dari orang lain itu tidak menolak ya, kalau saya itu nggak gini gitu ya, gitu. Atau ketika diberitahu kamu sikapnya jangan seperti itu, tapi suka menolak, enggak, saya nggak seperti itu gitu. Tapi kalau yang pemikirannya berkembang, mau belajar, itu kalau ada kritikan itu akan belajar dari kritikan tersebut ya. Kemudian ini kalau fixed mindset itu kalau ada temannya yang sukses ya, temannya lebih pintar, itu merasa terancam ya. Tapi kalau yang berkembang, kalau ada temannya sukses, itu akan menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian. Nah, itu saya harapkan kalian berada di posisi yang growth mindset ya. Oke. Kemudian ini membangun kepercayaan diri ya, membangun kepercayaan diri. Ketika kita ada 4 bagian yang bisa saya sampaikan, kalian nanti ada di posisi mana? Coba. Jadi ketika melihat dirinya sendiri, saya oke, yang pertama ya, yang di bagian sini, saya oke, tapi kamu tidak oke. Jadi melihat lingkungan tidak oke. Berarti toleransinya sangat kurang ya. Saya oke, tapi kamu tidak oke. Jadi toleransinya kurang. Kemudian ada di kuadran kedua, saya tidak baik dan kamu juga tidak baik. Ini negatif thinking terus bawaannya. Saya ini kurang gitu. Saya banyak kekurangan, terus yang lainnya itu kok juga seperti itu ya. Jadi negatif thinking itu ada di bagian yang sini. Nah, adik-adik jangan sampai seperti ini ya. Ini sudah menganggap dirinya nggak rendah, juga melihat situasi, melihat temannya itu juga negatif gitu dilihatnya, sisi-sisi negatif. Kemudian ada juga siswa yang menganggap saya itu nggak oke ya, jadi nggak percaya diri, banyak kekurangan, tapi kamu kok selalu lebih baik ya, jadi memandang orang lain itu lebih baik terus dari daripada dirinya dianggap rendah gitu. Padahal kita sama-sama ya. Jadi ada yang menganggap saya nggak baik, yang temannya baik gitu. Nah, sebaiknya ketika percaya diri itu ada di sini. Jadi saya oke ya dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan saya itu oke, dan menganggap orang lain itu juga oke. Jadi ketika berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain itu menganggap sejajar ya. Jadi kalian harus ada di kuadran ini ya, ada di bagian ini. Jadi saya juga oke, kalian menganggap teman, lingkungan juga oke gitu. Ya, ini mungkin ada hubungannya sama nanti ketika banyak sekali siswa yang sekarang zaman milenial ya, zaman milenial itu
banyak sekali siswa menampilkan personal brandingnya di media sosial ya. Jadi personal branding di media sosial itu bukan soal berapa banyak followers atau subscriber kalian ya, tapi soal seberapa tulus dan jujur kalian dalam menampilkan diri, terutama melalui karya yang diharapkan bisa memberikan impact yang positif ya. Jadi tidak perlu memikirkan standar orang lain ya. Jadi kalau bisa kita punya standar sendiri dan itu kita mempunyai karya yang bisa memberikan impact positif ya. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ini ada gambaran semut ya, membawa batu besar ya. Kemudian ada quotes ya. Ada quotes yang if you can fly, kalau adik-adik tidak dapat terbang, kalian dapat berlari saja. Tapi kalau if you can run, then walk. Kalau adik-adik tidak dapat lari, dapat berjalan saja. Ya. Tapi berjalan pun misalnya tidak bisa, if you can walk, maka merangkaklah, then crawl. Ya. Jadi kalau tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tapi apapun yang kalian lakukan, kalian harus tetap to keep moving forward ya, tetap maju ke depan. Artinya meskipun dihantam banyak sekali mungkin hambatan-hambatan, itu kalian tetap maju bergerak ya. Misalnya pelajaran misalnya ini pelajaran matematika gitu, tidak disukai gitu ya, misalnya matematika susah gitu ya. Tapi paling enggak ada yang disukai. Oh misalnya gurunya enak sekali mengajar, tapi matematikanya sendiri saya susah gitu. Artinya itu ada adik bergerak terus gitu, tidak langsung saya sudah lepas, tidak tidak mau mempelajari lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang adik-adik itu tetap terus bergerak gitu. Jadi ketika ada hambatan-hambatan, bagaimana caranya mengatasi hambatan itu, gitu ya. Kemudian jadi memang kalau pendidikan karakter ya, mungkin banyak sekali memang kalau nggak salah ada 18 ya. Tadi mungkin saya hanya menyampaikan beberapa saja ya. Jadi menjadi kerja keras ya, kemudian mandiri ya, kemudian rasa ingin tahu, kemudian menjadi bertanggung jawab, toleransi, dan menjadi yang penting adalah juga percaya diri tadi itu. Itu karakter-karakter yang sebagian karakter sebenarnya yang bisa mulai kalian bangun sejak sekarang ya. Sebenarnya banyak sekali karakter-karakter yang lain lagi ya. Ini saya lihat di di tagline-nya SMA Muhammadiyah. Ini kan ada Islami ya, Islami, berkarakter, unggul, kreatif, dan ramah anak ya. Jadi mungkin pendidikan karakter mungkin juga banyak disampaikan dengan berbagai macam metode dari Bapak Ibu guru yang yang disampaikan di sekolah ya. Jadi mungkin sisi ini yang saya ambil ya dari ilmu kesehatan dan psikologi ya. Jadi sebagian karakter ya yang bisa mulai kalian gali ya. Tadi itu berawal dari mimpi. Kalau kita punya mimpi, kita akan mengejar mimpi itu dengan kerja keras ya. Dengan kerja keras, kemudian kalian menjadi siswa yang mandiri ya, mempunyai curiosity, rasa ingin tahu yang lebih ya, kemudian lebih bertanggung jawab ya, kemudian bertoleransi, dan yang penting adalah percaya diri ya. Oke, itu mungkin untuk bahasan sedikit tentang karakter ya. Nah,
berbicara tentang percaya diri ya, itu tadi kalau dihubungkan dengan pemilihan kosmetika yang aman ya, jadi membangun konsep diri ya, membangun konsep diri yang percaya diri itu bisa dibangun dari dalam ya. Jadi saya harapkan kalian mempunyai konsep tadi itu, cantik dari dalam, atau menjadi siswa yang berkarakter itu membangun dari dalam ya, sikap dari dalam. Kemudian ada juga banyak sekali penelitian-penelitian ya, ternyata terutama yang sudah mungkin tingkat SMA ya, kepercayaan dirinya ketika kurang itu ada kesalahan dalam pemilihan kosmetika yang benar ya. Jadi kesalahan kosmetika itu dia salah gitu, karena ingin tampil cantik sesuai standarnya media tadi itu, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam pemilihan kosmetika, sehingga itu banyak sekali sekarang harus disampaikan karena booming sekali tentang kosmetika ini ya, mulai dari kosmetika yang Korea, kemudian kosmetika dari luar negeri, yang itu harus disampaikan bagaimana sih cara memilih kosmetika yang aman. Ini karena tadi itu merasa ada yang tidak percaya diri sehingga perlu diperbaiki ya. Baik, akan saya share screen untuk yang itu nggih. Untuk yang PPT satunya. Oke, apakah sudah tampak Bu Maya? Sudah Bu. Oke, matur nuwun. Baik, ini salah satu bagian dari ilmu di kesehatan ya. Jadi terutama di farmasi, bagaimana sih memilih kosmetika yang aman ya? Oke, saya mungkin kembali ke sini ya. Jadi memang dari temuan Badan POM ya, banyak sekali kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Nah, itu biasanya pada produk-produk kosmetika yang dekoratif ya. Dekoratif itu misalnya pada bedak kayak gitu-gitu ya, atau produk perawatan kulit ya. Produk perawatan kulit misalnya hand body lotion, krim gitu ya. Nah, bahan berbahayanya itu apa saja sih? Ya, ini kalau dari ilmu kesehatan ya, mungkin yang paling sering disalahgunakan itu adalah namanya bahannya merkuri ya. Kemudian ada bahan namanya hidrokinon ya. Kemudian ada bahan-bahan lain lagi ya, ada asam retinoat. Tapi mungkin yang paling sering itu adalah merkuri, yang paling banyak disalahgunakan ya. Oke, saya perlihatkan ini bahayanya merkuri. Jadi banyak sekali standar kecantikan itu adalah putih ya. Jadi orang akan cenderung untuk ingin memiliki kulit yang putih ya. Jadi bagaimana caranya bisa memiliki kulit yang putih. Nah, di dunia kosmetik itu ada namanya merkuri ya. Merkuri ini adalah bahan yang digunakan untuk bisa memutihkan kulit, tapi dia sangat berbahaya ya. Jadi ciri-cirinya itu adalah teksturnya itu seperti kuning lengket seperti ini. Jadi adik-adik kalau menemui atau Bapak Ibu guru menemui krim seperti ini patut curiga. Karena ini banyak disalahgunakan karena tadi itu standar kecantikan dan lebih percaya diri kalau putih, sehingga kalau krim ini banyak dijual gitu ya.
Kemudian sama ini ada juga yang namanya asam retinoat ya. Jadi ini juga apa namanya bisa membuat kulit lebih apa namanya lebih kelihatan muda ya, tapi dengan pengelupasan yang tinggi ya, sehingga ini juga berbahaya. Asam retinoat itu banyak disalahgunakan di kosmetik. Mungkin kalau obat iya, dia bisa masuk obat, tapi kalau kosmetik dijual bebas tidak. Tapi kalau melalui klinik, kalau melalui resep dokter boleh ya. Nah, ini banyak sekali produk ya yang apa namanya di pasaran itu mengandung obat ini ya. Banyak sekali apa namanya produk-produk di pasaran ya. Jadi ini juga ada yang namanya hidrokinon ya. Hati-hati, hidrokinon juga banyak disalahgunakan pada produk pemutih ya. Jadi mungkin apa namanya yang paling parah mungkin kalau pernah Bapak Ibu melihat atau adik-adik kali melihat ada mungkin orang yang ada okronosis, kulitnya itu biru-biru gitu ya. Itu ini contohnya. Itu karena dia lama pemakaian hidrokinon apa namanya dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga menyebabkan efek samping seperti ini. Tapi memang hasil awalnya itu kelihatan putih cerah, tapi masyarakat tidak paham bahwa itu memberikan efek yang buruk jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dalam dosis yang tepat. Hidrokinon sendiri masuk dalam kategori obat. Jadi sama seperti tadi asam retinoat, kalau diresepkan dokter dengan dosis yang tepat dan penggunaan yang tepat itu apa namanya memang bisa mengurangi apa namanya warna hitam di kulit ya, tapi tidak dijual bebas di pasaran. Ya, ini juga ada bahan pewarna ya, bahan pewarnanya yang untuk industri apa namanya tekstil gitu ya, apa namanya dipakai untuk industri kosmetik. Nah, ini juga apa namanya banyak sekali di pasaran. Di banyak sekali penyalahgunaan. Nah, sehingga perlu sekali bagi adik-adik sekalian yang mulai apa namanya mulai menggunakan kosmetik ya, perlu tahu atau juga mungkin Bapak Ibu apa namanya guru sekalian perlu tahu cara memilih kosmetika yang aman ya. Bagaimana caranya? Jadi kalau di BPOM itu ada apa namanya singkatannya, di BPOM juga sosialisasi bagaimana cara memilih kosmetika yang aman. Itu dengan apa namanya singkatannya KLIK, KLIKK ya, dengan mengecek kemasan, mengecek label, mengecek izin edar, mengecek kegunaan, kemudian dan apa namanya kadaluarsanya. Coba kita buka satu-satu ya. Jadi apa namanya misalnya ini K, kemasan ya. Jadi ketika membeli kosmetik ya, sediaan produk kosmetik, pilihlah kemasan yang tidak rusak atau tidak jelek ya. Maksudnya apa namanya yang kemasannya masih bagus ya. Jadi harus kenali dulu kemasannya ya. Kemudian L, label ya. Di dalam apa namanya label kosmetik ini, sediaan produk ini terdapat apa namanya petunjuk penggunaan label-labelnya. Ketika membeli, pastikan labelnya tercantum dengan jelas. Apa saja? Itu memuat ada nama produknya, kemudian nomor izin edar atau notifikasinya, kemudian ada kode produksinya ya, kapan diproduksinya, ada nama dan alamatnya, produsennya ya, kemudian ada komposisinya ya,
kemudian ada batas kadaluarsanya, kemudian ada kalau kosmetik ada cara penggunaannya dan kegunaannya. Jadi harus ada semuanya itu kalau label kosmetik. Kalau tidak ada patut dicurigai apakah ini kosmetik abal-abal atau tidak. Ya. Nah, kemudian cek izin edar. Gimana caranya? Sekarang zamannya sudah zaman digital semua ya, semua kita bisa cek di internet ya. Jadi kalian bisa nanti cek di internet, cek aja di BPOM ya, notifkos.pom.go.id. Kemudian ketika kalian akan membeli produk tertentu, kemudian kalian bisa cek ini nama produknya sudah tercatat di BPOM belum ya? Bisa dicek sekarang. Ya. Jadi ini salah satu cara BPOM untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa masyarakat bisa mengecek semua produk yang terdaftar di BPOM itu ada di sistem ini gitu. Dan ini bisa diakses oleh masyarakat ya. Sehingga masyarakat jangan ragu lagi ketika membeli produk itu, cek aja di sistem ini ya. Kemudian kalau sudah terdaftar berarti screening awal dia mempunyai izin edar berarti ada di BPOM. Oh, berarti ini legal bukan abal-abal ya. Nah, ini nanti bisa akses ya, bisa dicoba ya di di rumah nanti mungkin kalau punya produk dicoba apakah sudah mempunyai nomor BPOM atau belum. Nah, ini ya, jadi labelnya harus mempunyai yang keempat adalah di dalam label kosmetik itu harus ada kegunaan dan cara penggunaannya ya. Kemudian yang terakhir adalah masa kadaluarsa menjadi penting. Jadi harus dipastikan dalam produk kosmetik itu harus ada masa kadaluarsanya. Kosmetiknya itu kosongan gitu ya, nggak ada masa kadaluarsanya, itu patut dicurigai ya. Misalnya hanya label saja gitu ya, beli di online itu katanya kosmetik, tapi labelnya itu hanya label krim pagi, krim siang, krim malam gitu saja. Itu patut dicurigai karena tidak sesuai dengan standar dari BPOM. Nah itu oke. Nah itu mungkin yang bisa sedikit yang bisa saya share sebenarnya untuk webinar kali ini. Oke, mungkin Bu Maya nanti saya ada tiga hadiah untuk 3 penanya Bu Maya. Nanti akhirnya saya kirim ke rumah masing-masing pakai gosen. Semoga rumahnya nggak jauh-jauh ya. Ya. Silakan buat adik-adik. Saya kembalikan ke Bu Maya. Oke. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dian. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta, para audiens untuk bertanya. Karena sudah ada 3 hadiah untuk pertanyaan menarik ya Bu ya. Betul Bu Maya. Pertanyaan bisa langsung disampaikan atau mungkin bisa misalkan malu bisa melalui chat ya. Bisa dituliskan di chat nama, asal sekolah dan juga pertanyaannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo siapa yang ingin bertanya? Nggak mau dapat hadiah dari Bu Dian. Dikirim langsung loh ke rumahnya masing-masing. Ya, siapa? Kalau daftar gimana Bu?
Gilang. Pertanyaan dari saudara Gilang ya? Iya, betul. Ya. Baiklah. Pertanyaannya bagaimana? Gilang, silakan diperkenalkan dulu nama dan juga asal sekolahnya, kemudian pertanyaannya. Saya dari SMP Kartika 48. Saya Muhammad Sujud Putra. Kelas 9. Kalau daftar gimana? Daftar apa yang dimaksud? Sekolah. Oh, daftar sekolah ke SMA Muhammadiyah 1. Berarti ini di luar materi. Iya. Ya. Iya. Nanti bisa melalui websitenya sekolah, atau nanti Gilang bisa ini menghubungi kontak personnya. Ya. Ada uang gedung apa tidak? Kalau Gilang daftarnya di bulan Februari itu masih dalam program inden, sehingga bebas uang gedung. Ada lagi yang ditanyakan, Gilang? Mungkin yang lain ya. Yuk, yang lain. Mungkin yang lain terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian, silakan, terutama yang putri-putri, monggo. Yang laki-laki juga boleh. Ini ada pertanyaan Bu dari Fedila Fatimatu Zahro. Kita mulai dari... Saya baca langsung ya Bu ya. Ya, monggo. Oh, ini ada dua ini dari Fedilia, pertanyaannya? Ananda Mutia ini Bu. Mutia dulu ya. Oh iya, monggo silakan. Mutia, Bu, saya mau nanya cara supaya tidak berjerawatan gimana ya Bu? Oh Oke, iya, bawahnya ini juga berjerawatan. Oke, baik. Ini memang kasus jerawatan itu membuat kepercayaan diri siswa itu menjadi berkurang ya, sehingga kadang sampai ada penelitian itu mempengaruhi prestasi belajar, mempengaruhi karakter ya, sampai ada yang sampai depresi juga banyak ya. Oke, jerawat itu memang banyak sekali faktor pemicunya ya, ada internal, ada eksternal ya. Pada prinsipnya adalah produksi kelenjar minyak sebum itu berlebihan ya. Jadi internalnya apa dulu yang menyebabkan kelenjar minyak berlebihan? Oh, misalnya memang karena hormonnya ya, apalagi ini masa-masa pertumbuhan ya. Remaja itu hormonnya misalnya ada yang berubah ya, terutama misalnya yang SMP SMA itu hormon berubah ya. Kalau masalah hormon ya, memang kita tidak bisa langsung intervensi terhadap faktor internalnya. Nah, bisa kita intervensi adalah faktor eksternalnya ya. Jadi kita cegah supaya kotoran yang menyumbat kelenjar minyak itu sesedikit mungkin ya. Jadi faktor eksternal misalnya ya cuci muka pun nggak boleh sering-sering ya. Jangan berpikiran kalau sering cuci muka terus mukanya jadi bersih dan bebas jerawat, tidak ya. Cuci muka cukup 2 kali sehari, terutama sebelum tidur ya. Itu sih prinsipnya sebenarnya, ada faktor internal sama eksternal ya. Internal kalau hormon nggak bisa diintervensi, tapi misalnya kita dari makanan gitu ya, makanan sekarang terutama yang karbohidrat harus mulai dikurangi ya. Jadi diet karbo itu ya.
Nanti nggak makan nasi, Bu. Nasinya dikurangi ya, nasi dikurangi, ganti protein ya. Jadi internal bisa kita perbaiki seperti itu. Faktor eksternalnya tadi itu hal-hal yang menyumbat kelenjar minyak harus kita kurangi. Banyak cuci muka ya. Kemudian misalnya kalau sudah mulai timbul jerawat berarti ada pengobatan gitu. Itu segera diobati. Tapi jadi jerawat itu dengan tadi itu salah satu obstacle sebenarnya, hambatan dalam ketidakpercayaan dirian. Saya harap kalian terutama yang sedang berjerawat ya, tidak boleh merasa rendah diri loh ya, tidak boleh merasa rendah diri ya. Budian aja juga masih jerawatan loh kadang, tapi nggak boleh terus malu, nggak mau tampil gitu ya. Untung pandemi ya, untung pandemi nggak perlu sekolah. Jangan sama seperti itu. Jadi nggak boleh sampai krisis percaya diri, nggak boleh. Jerawatan ya memang ada tipe-tipe tadi itu karena hormon ya, karena hormon sehingga ini jerawatan tumbuh terus. Ya memang harus tadi itu diet rendah lemak, rendah karbo, dan juga kalau ada ya kalau sudah jerawat ya memang harus kita obati gitu ya. Itu sih menurut saya. Tapi yang penting itu karena ada hubungannya sama kepercayaan diri yang kurang, kalian harus mulai memahami ya. Tackle apapun, hambatan apapun, nggak boleh sampai mengurangi rasa percaya diri dan menghambat prestasi kalian. Oke. Terus untuk melindungi kulit dari UV, dari Raihan ya. Raihan untuk melindungi kulit dari UV itu menggunakan sunscreen ya Bu. Kira-kira sunscreen yang bagus itu yang ber SPF berapa? Terima kasih. Oke. Jadi kalau mungkin yang sudah SMA mungkin ya, yang sudah mulai tahu cara perawatan diri, memang sunscreen atau tabir surya itu penting digunakan ya. Karena kita tahu kita di negara tropis, paparan sinar matahari itu ada setiap tahun, dan itu matahari itu bisa menyebabkan banyak sekali kerugian di kulit. Kalau itu memang siang hari ya, kalau pagi hari kan ya kita harus matahari ya, tapi kalau sudah mulai dari jam 10 sampai jam 2 siang kita hindari. Tapi juga tidak berarti kita tidak keluar berkegiatan. Kita lindungi dengan sunscreen tadi. SPF-nya sebenarnya cukup SPF 15 sampai 30 saja kalau itu kita tidak berkegiatan yang terpampar sinar matahari langsung ya. Jadi cukup aja, nggak usah tinggi-tinggi sebenarnya, 15 atau 30 sudah. Ya, itu mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pratita Nanda ya Bu? Ya, Pranita. Bahan yang aman buat kulit remaja apa? Oke. Ini sebenarnya kalau untuk skincare ya, perawatan kulit ya, skincare itu artinya yang untuk cuci muka, kemudian sunscreen itu skincare ya. Kalau untuk dekoratif beda lagi kan, tadi ada misalnya lipstick, bedaknya gitu ya, beda lagi ya. Nah ini skincare yang aman, yang untuk kulit remaja itu pada dasarnya kosmetik, semua kosmetik. Kalau yang itu memang di golongan kosmetik itu aman untuk kulit remaja sebenarnya. Ya. Jadi kalau itu yang tidak mengandung tadi bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu aman. Dan cara pemilihannya tadi yang step-step yang saya sebutkan tadi, apalagi ini mulai pengguna baru biasanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, pengguna baru di bidang kosmetik, itu harus tahu cara memilih kosmetik yang aman. Cara milihnya kayak tadi. Jadi hampir semua kalau itu memang golongan kosmetik, insya Allah aman untuk remaja ya.
Kalau pakai bahan alami, itu ya. Apa Dek Gilang? Kalau memakai bahan alami. Bahan alami, oke. Jadi memang ada kosmetik apa namanya di pasaran itu dia memasukkan apa namanya bahan alami ya, misalnya aloe vera gitu ya, aloe vera, kemudian apa namanya ekstrak bunga apa itu aman deh. Jadi apa namanya bahan alam itu juga aman untuk digunakan dalam sediaan kosmetik ya. Cara terus yang Anissa Muti ya Bu ya? Ya, Anissa Muti, bagaimana cara untuk mengatasi muka berminyak yang berlebihan dan mengurangi beruntusan di wajah? Ya sama kayak tadi ya, pertanyaan di atas ya. Jadi memang tadi itu prinsipnya sama seperti beruntusan tuh hampir sama seperti jerawatan sebenarnya. Intinya adalah produksi minyak yang berlebihan. Tadi itu ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Faktor internalnya harus apa namanya kita kendalikan ya. Tadi itu apa namanya dari makanan, bisa makanan itu sekarang diteliti memang yang tinggi karbo ya, tinggi karbo itu apa namanya cenderung apa namanya mudah untuk jerawatan ya. Kalau dulu kan jangan makan kacang loh, nanti jerawatan kalau makan kacang. Ternyata kacang tidak ya. Jadi yang tinggi karbo ya, kalau berdasarkan penelitian ya. Dulu kan ada ya makan kacang nanti pupulan loh. Padahal enggak ya. Kacang itu malah kacang-kacangan sebenarnya bagus ya untuk protein dari protein nabati ya. Jadi malah yang harus kita kurangi adalah karbo deh. Jadi mulai karbo itu gak hanya nasi ya, ada roti-rotian kayak itu gandum, itu apa namanya gula, terutama gula ya. Gula sekarang kalau bisa apa namanya ada di sekalian dan juga Bapak Ibu nggak boleh berlebihan gula sekarang. Udah harus less sugar apa namanya gaya hidupnya ya. Karena itu akan banyak apa namanya mendukung kesehatan ya, apa namanya mencegah diabetes segala macam gitu. Jadi harus less sugar sekarang gaya hidupnya. Sama Dek ya, untuk beruntusan tuh hampir mirip kasusnya dengan jerawatan Dek. Sedikit pengumuman ya untuk adik-adik, untuk semua audiens yang sudah hadir, silakan mengisi presensi di link yang sudah dibagikan di chat. Di chat. Oh, berarti di chat ya, Bu? Kenapa? Berarti di chat berarti di link presensinya doang ya, Bu? Ya, silakan presensi di sini ya. Sudah dibagikan ya, Ananda Mutia Sahla. Oh iya, ya Bu. Ya, silakan diisi. Kemudian bisa dilanjutkan, Bu Dian. Baik, ini Mutia lagi ya. Bu, kalau misalnya supaya menghilangkan pori-pori komedo harus bagaimana? Ya, jadi memang ada banyak hal untuk menghilangkan apa namanya komedo ya. Ada yang mungkin yang bisa kita lakukan sendiri ya. Biasanya ada terutama yang di bagian apa namanya hidung yang bisa kita lakukan. Memang ada apa ya apa namanya semacam apa kayak apa namanya lapisan apa ya film gitu ya yang bisa kita klentek gitu ya. Itu bisa kita lakukan sendiri ya. Tapi memang apa namanya mungkin kalau masih remaja nggak perlu ya, apalagi masih SMP SMA biasanya juga banyak dilakukan di klinik kecantikan tuh ya, kita hilangkan dengan apa namanya cara pengambilan apa di klinik kecantikan tuh bisa. Tapi kalau mungkin kalau masih muda bisa pakai apa namanya porpek mungkin ya Dik ya. Iya. Oke, Nadia dari SMP Kartika. Saya mau tanya, apakah selama masih remaja tidak boleh pakai masker yang bentuknya topeng ya? Oke, ini mask ya. Jadi mungkin topeng banyak sekali ya jenisnya ya. Ada yang peel off mask ya. Jadi ada yang dioleskan,
kemudian apa namanya mengering, kemudian kita kelentek ya. Ada juga yang bentuknya sudah topeng gitu ya, ada apa cairannya, kemudian kita masukkan ke wajah. Kalau menurut saya sebenarnya kalau bisa masker itu boleh saja dipakai deh, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Paling nggak masker itu cuma sebulan sekali saja untuk apa namanya kalian ya. Mungkin yang lebih penting itu adalah menjaga kelembapan kulit gitu ya. Kelembapan kulit dan juga menjaga dari sinar UV itu malah yang lebih penting. Jadi mungkin apa namanya sunscreen malah lebih penting. Tapi kalau masker sebenarnya boleh saja, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Cukup apa namanya sebulan sekali aja. Sebenarnya nggak masalah ya. Sebenarnya kalau tidak ada masalah apa namanya tertentu, mungkin yaitu cukup hanya menggunakan sunscreen saja deh. Saski dari SMP Muhammadiyah 1 mau tanya apakah remaja seperti ini kita boleh memakai masker organik? Boleh ya deh ya, boleh saja ya. Tadi itu kalau masker jangan terlalu sering ya, kadang ada yang apa namanya seminggu 2 kali gitu ya, jangan ya, mungkin ya apa namanya sebulan sekali saja cukup, apalagi kalau tidak terlalu banyak bermasalah wajahnya, itu tidak usah apa coba-coba skincare ya, terlalu banyak coba-coba skincare kalau tidak terlalu banyak, karena jadi kalau tidak cocok sama apa namanya masker organiknya itu apa malah timbul masalah gitu ya. Cara menghilangkan jerawat bekas bagaimana ya Bu? Oke, memang ya, memang paling banyak permasalahan apa namanya remaja itu jerawat ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bisa menghilang sendiri, tapi bisa kita bantu memang dengan apa ada ya mungkin kosmetik yang mengandung bahan untuk memudarkan apa namanya, biasanya kan kalau habis jerawat itu kan ada pigmentasi yang berlebihan ya, ada sedikit hitam-hitam bekas hitam. Nah itu ada apa namanya bahan yang bisa menghilangkan kosmetik, misalnya bahan niacinamide gitu ya. Kalian bisa cari saja misalnya apa namanya biasanya skincare yang untuk acne biasanya juga apa namanya menyediakan untuk biasanya untuk yang membantu menghilangkan bekas jerawat itu biasanya mengandung niacinamide misalnya, yang untuk membantu mengurangi pigmentasi hitam akibat apa namanya jerawat gitu ya. Pertanyaan dari Bagas ini tadi hampir sama dengan teman-teman yang lain ya Bu? Menghilangkan minyak dari wajah atau muka ya sama ya. Jadi apa pada prinsipnya minyak itu kan sebenarnya kita produksi dari kulit kita sendiri, tubuh kita yang memproduksi gitu. Jadi memang kalau jenis kulit itu kan macam-macam ya, dan kita bisa menerima ya memang ini karunianya ya, ada yang apa namanya kulitnya berminyak sekali, ada juga yang kering, ada juga yang apa namanya hanya di hidungnya saja berminyak, macam-macam sekali jenis kulit gitu. Kalau cara menghilangkan minyak ya memang itu apa namanya apa ya karunia ya, sudah paketan apa namanya paketannya ya. Tadi itu internal sama eksternal tadi itu pada prinsipnya kalau apa namanya kita bisa kendalikan dengan gaya hidup tadi itu. Gitu. Kalau makan gorengan enggak deh, makan gorengan terus minyakan itu juga sebenarnya apa namanya bukan gorengannya ya, tapi karbo tadi itu deh, karbohidrat tadi itu yang apa namanya harus dikurangi tadi itu. Gorengan kan karbo ya biasanya, weci itu kan ya tepung karbo ya. Nah gorengan semua itu apa namanya biasanya banyak karbonya. Dari Rahel, SMP Kartika, biasanya setelah basuh muka pakai sabun wajah bisa jadi kering dan kadang juga bisa cepat berminyak. Bagaimana tindakannya ya? Jadi pada prinsipnya sabun itu kan ada bahan namanya surfaktan ya. Jadi si surfaktan ini itu bisa apa namanya berikatan
dengan minyak yang ada di kulit, makanya dia mengambil minyak ya, minyak kotoran itu. Jadi ada bagian sabun bahan aktifnya itu surfaktan yang bisa mengikat minyak yang ada di wajah kita. Makanya itu fungsinya untuk membersihkan tadi itu ya. Jadi pada prinsipnya malah menghilangkan minyak si sabun itu. Nah, jadi kalau pH-nya itu pH sabunnya itu terlalu basah ya, itu biasanya rasanya itu memang jadi kering dan cekat ya. Pernah nggak ya pakai sabun seperti itu kan pernah ya, pakai sabun kok rasanya malah kenceng gitu mukanya malahan. Itu biasanya pH sabunnya itu biasanya basah ya. Dia sudah mengenal ya asam basah ya, basah di atas pH 7 tuh. Malah kenceng, nah itu biasanya pH-nya basah gitu. Sebenarnya pada prinsipnya sabun itu cara kerjanya yaitu si surfaktan itu dia mengangkat minyak karena dia bisa berikatan dengan minyak, membersihkan gitu. Jadi kalau saran saya pakai sabun yang memang pH-nya itu mendekati pH kulit ya. Jadi bisa pH 567 tuh. Ya. Dan kadang juga bisa cepat berminyak. Nah, tapi pada prinsipnya itu ya menghilangkan minyak ya, sabun itu ya, menghilangkan minyak yang ada di kulit itu. Oke. Ada lagi Kak Bu Maya? Oh, ada lagi Laili. Bukan Bu, itu. Oh, informasi PPDB. Oke. Ya. Oke. Ini Adis. Adis. Oh, mengapa remaja membutuhkan pendidikan karakter nilai religius? Ya, oke, karakter nilai religius itu kalau di mungkin Kemendikbud itu nomor 1 ya. Tentunya kita sebagai di Persyarikatan Muhammadiyah juga seperti itu ya. Religius itu menjadi karakter yang utama. Tadi memang di PPT tidak saya sampaikan ya. Saya tidak membahas yang khusus religius karena mungkin sudah disampaikan. Saya membahas yang lain. Religius menjadi sangat penting gitu. Jadi karakter yang dibangun karena kita ada di pendidikan yang Muhammadiyah, berarti karakter Islami religius itu sangat penting karena sebenarnya kunci kita itu juga di nilai religius tadi itu ya. Jadi kita itu dibingkai oleh nilai religius ya, karakter religius dulu yang utama sebenarnya memang. Yang lain itu bisa mengikuti ya. Jadi nilai religius itu menjadi penting. Nanti kalian akan sangat membutuhkan ketika menginjak bangku SMA, kuliah ataupun di dunia kerja ataupun nanti ketika kalian sudah menjadi leader di masyarakat. Sekarang masih student ya, masih siswa, tapi nanti ketika kalian sudah menjadi terjun di masyarakat, nilai religiusitas itu akan menjadi penting ya. Oke. Karena itu deh, kalau kita ada masalah gitu ya, kalau kita ada masalah pasti yang kalau kita punya karakter religius yang kuat ya, itu permasalahan itu lebih mudah untuk membuat kita menjadi kuat gitu ya. Ya. Jadi hambatan-hambatan itu kalau kita nilai karakter kita religius kuat, itu hambatan itu tidak akan menggoyangkan kita, tidak akan menjatuhkan kita gitu ya. Oke, untuk sesi tanya jawab ini sudah kami tutup ya karena waktunya nanti mepet dengan sholat Jumat. Kita menghabiskan yang di chat ini ya Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Nih. Diteruskan atau sudah selesai? Bisa diteruskan tapi yang menghabiskan yang di chat ini Bu. Oh gitu. Ya, okay. Yang sudah ditutup. Apakah makanan yang dimakan juga berpengaruh? Ini sudah dijawab nggih Bu tadi? Ya sudah. Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Cara menghilangkan mata panda. Ya sama. Jadi mata panda itu juga ada pigmentasi yang berlebihan. Jadi bisa memakai tentunya ya tidak boleh begadang. Ya. Itu yang utama untuk mengurangi dari dalamnya. Tapi kalau yang dari luar memang ada
kosmetik tertentu yang bisa untuk menghilangkan tadi itu pigmentasi yang berlebihan pada mata ada. Gitu. Iya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Fedilia, SMP Kartika 48. Mohon maaf mau tanya, jika passion saya di jurusan A tetapi orang tua saya menyuruh passion saya di jurusan B, bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, itu banyak sekali kejadian di mahasiswa saya juga ya. Orang tuanya menyuruh jadi apoteker, dia sendiri misalnya tidak mau di jurusan kesehatan, saya mau jurusan psikologi misalnya ya, banyak sekali. Apa yang terjadi? Ketika kita menjalani sesuatu yang bukan passion kita, itu hasilnya tadi sudah saya sampaikan tidak akan menjadi baik ya. Sehingga perlu ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Jangan sampai kita juga menjadi pembangkang ya, tidak patuh pada orang tua. Yang penting kuncinya adalah komunikasi. Kita sampaikan tadi itu orang tuanya kekeh kalian harus IPA gitu. Apalagi misalnya nih bapak ibunya IPA terus anaknya juga jurusan IPS gitu. Itu harus dikomunikasikan dengan baik, terus dijalin komunikasi. Banyak pengalaman di kami itu akhirnya tidak berhasil kuliah karena yaitu keinginan orang tua, sehingga solusinya adalah komunikasi. Sampaikan saya sukanya ini, saya planningnya ini, misalnya nih ya, saya sukanya jurusan IPS. Kemudian saya misalnya berencana kuliah psikologi misalnya atau hukum. Kemudian saya ingin menjadi seperti ini. Sampaikan step-step pada orang tua kalian. Bukan berarti kalau saya ikut pilihan saya tidak akan menjadi orang yang tidak sukses, tidak. Saya misalnya akan punya target. Saya akan misalnya kuliah di jurusan yang IPS, saya punya target saya lulusnya hanya 3 tahun, tapi saya punya prestasi ini gitu. Sampaikan deh target-target kalian. Jadi harus komunikasi adalah kunci utama gitu. Jadi win-win solution ya, jangan sampai memaksakan diri terus orang tuanya terjadi crash, jangan. Jadi pasti orang tua akan, kalau dibuka wawasan pasti akan terjadi win-win solution ya, sama-sama menang ya. Oke. Untuk selanjutnya, pelembab bayi atau bedak bayi jika dipakai apakah berpengaruh terhadap kulit remaja? Ya, tidak masalah ya Dek ya. Pelembab bayi sebenarnya pada prinsipnya itu juga bisa digunakan untuk orang dewasa ya, gitu. Nggak masalah sih, nggak masalah sih kalau pelembab bayi dipakai. Oke, untuk pertanyaan dari Anissa Muti dan Rahmadhan ini hampir sama Bu. Jadi yang ditanyakan adalah, Bu, kalau cuci muka sama sabun mandi bukan sabun wajah bagaimana? Ataukah itu berpengaruh? Kemudian untuk ini apakah baik memakai sabun batangan ke wajah? Kan hampir sama pertanyaannya disampaikan. Ya, Dek, jadi dalam formulasi sabun itu untuk wajah sama untuk badan itu bahan pembuatnya itu kita bedakan. Jadi surfaktan, namanya surfaktan ya Dek ya, bahan pembuatnya itu surfaktan yang kita gunakan untuk biasanya untuk badan itu biasanya agak keras gitu, tapi kalau untuk muka kita pilihkan surfaktan yang agak lembut gitu komposisinya. Jadi saya sangat tidak menyarankan sabun untuk badan itu dipakai untuk muka ya. Jadi akan berbeda komposisi. Iya, komposisinya berbeda. Oke. Cukup Budian, ini adalah pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para audiens. Monggo Budian memilih 3 penanya terbaik dari sekian banyak penanya. Untuk teman-teman yang penanya pertama kali ya Bu. Iya. Yang Ananda Mutia. Oke, Ananda Mutia.
Ananda Oke, Mutia. nanti saya minta tolong alamatnya ya. Oke. Ananda. Alamat apa, Bu? Alamat rumah Ananda. Selamat untuk Ananda Mutia. Oke. Saya belum ada di Singasari Residen, Bu. Oke. Ya, nanti saya dituliskan ke doakan Bumaya ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan saya lulusan di jurusan fisip ya, Bu. Iya. Amin. Untuk selanjutnya, Budian, monggo. Ananda Mutia, terus satu lagi tadi dari SMP Kartika tadi siapa ya? Sebentar. SDM, Bu. Satu dari SMP Kartika tadi, lupa saya tadi yang mana ya? Pertanyaannya, saya bantu, Bu. Lupa. Iya, ntar saya ini. Dari Kartika. Oh, satu lagi Adis Diastira yang tentang karakter nilai religius, Bu. Oh iya, Adis. Adis Diastari. Ini dari SMP Muhammadiyah, nggih? Adis. Ya, Bu. Oke, selamat untuk Adis. Ya, Bu, terima kasih. Ya, dari SMP Muhammadiyah 1 Malang. Oke, satu lagi. Kartika 48 tadi atas nama siapa, nggih, Bu? Lah ya tuh lupa tadi siapa ya? Bentar. Oh ini loh, apa namanya? Fedila Fatimus yang terakhir aja wes. Fedila Fatimotus. Ya. Fedila dari Kartika 48 nggih, Bu. Nggih. Oke, terima kasih. Selamat kepada 3 pemenang untuk penanya terbaik. Jangan lupa untuk para audiens silakan mengisi link presensi hari ini karena berkaitan dengan sertifikat. Selain itu sudah, Bu. Sudah. Oke, bagi yang sudah terima kasih. Silakan 3 penanya terbaik tadi bisa menghubungi Bu Maya, mengirimkan alamatnya, nomornya sudah di-share di chat juga ya. Sudah ketemu? Maya kirimkan lagi kalau belum. Oke. Silakan Japri Bu Maya mengirimkan pesan lewat WA. Silakan dituliskan alamatnya untuk 3 pemenang. Bagi adik-adik SMP yang ingin info lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru SMA Muhammadiyah 1 Malang bisa lewat web atau bisa menghubungi nomor Bu Maya. Sudah di-share di chat. Sebelum kita akhiri, kita ada satu video tentang profil sekolah sambil bisa ditonton sambil adik-adik juga mengisi presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aruna Burhan, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Malang. Adapun visi sekolah kami adalah Islami, berkarakter, unggul, kreatif, ramah anak. Kami ingin mencetak lulusan yang berkarakter Islami, berkepribadian Islami, unggul tidak hanya sekedar unggul intak, tapi juga unggul intek, kreatif, sehingga lulusan kami mampu bersaing di masyarakat. Kami juga ingin mencetak lulusan yang ramah anak, punya empati sosial yang tinggi. Adapun moto kami adalah Semangsa Kreatif School, sekolah Islam yang kreatif.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah penutup dan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Salim Akbar. Kepada Bapak Muhammad Salim Akbar untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Halo Pak, halo. Webinar kita tutup dengan bacaan doa secara bersama-sama ya. Siap, Pak. Siap. Iya Pak. Siap. Ya, Pak Salim, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap 86. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك سلامة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وفي الرزق وتوبة قبل الموت مغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعسر عند الحساب. اللهم اغفر لي وارحمهما كما ربنا آمين. وسلام آمين. Allahumma alamin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Salim Akbar. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum meninggalkan Meet, mari kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Kita melakukan foto bersama. Bentar Bu, saya pakai jilbab dulu OTW. Iya, salah. Ya, foto bersama, Bu. Yang lainnya silakan dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Ya, ini ada Bapak Ibu guru dan juga para peserta. Gimana Mana yang lainnya? Halo. Bentar. Ya, OTW. Aduh, masih OTW ya? Sudah, Bu Laili? Sudah? Semuanya. Silakan Pak Fahmi sebagai operator, kita foto bersama. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi ya? Lagi Pak, satu lagi. Nyalakan lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada para audiens dan juga kepada Ibu Dian yang sudah memberikan materi hari ini. Semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Amin. Saya sebagai pembawa Amin. acara dan juga moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya ya. Presensinya silakan diisi. Terima kasih Pak Samsul, Terima kasih Gilang dan juga sekalian. teman-temannya dari SMP Kartika 48. Terima kasih juga kepada SMP Muhammadiyah 1 Malang yang sudah bergabung. Ada juga SMP Muhammadiyah 6 Malang. Ada MTS Muhammadiyah 1 Malang. Terima kasih semuanya.